Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan memahami materi di bab aturan pencacahan, khususnya di bagian permutasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar memahami permutasi dengan semua unsur berbeda dan permutasi dengan beberapa unsur berbeda. Selanjutnya, kita akan memahami materi permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kemudian permutasi siklis atau permutasi melingkar. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai memahami materinya. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Di sini disajikan suatu kasus berapa permutasi yang dapat dibentuk semua huruf dari kata saya. Nah, jika kita ingat pembahasan permutasi pada penjelasan sebelumnya, yaitu permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Nah, maka untuk memperoleh banyaknya susunan dari kata saya ini yang terdiri dari 4 unsur, nah, kita dapat memperolehnya dengan n faktorialnya. Nah, di sini ada 4 unsur berarti 4 faktorialnya sama dengan 24. Berarti ada 24 susunan. Namun karena di sini kita akan mencari permutasi dengan beberapa unsur yang sama, nah, kita akan rinci dulu huruf-huruf yang terdapat pada kata saya. Nah, kata saya ini mempunyai 4 unsur, ya, yang terdiri dari huruf A, ya, ada 2 buah. Kita beri label saja huruf A ini dengan A1 dan A2 supaya nanti kita lebih mudah untuk melihat berapa banyak susunan yang terbentuk. Kemudian huruf S ada 1, huruf Y ada 1. Jadi banyak permutasi yang dapat dibentuk dari kata saya ini. Dari kata saya ada 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 24 dibagi 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 12 susunan. Nah, ke-12 susunan ini apa saja susunan yang terbentuk? Nah, kita dapat merincinya, ya. Nah, ke-12 susunan itu yang pertama, ya, susunan yang pertama ini membentuk kata saya yang terdiri dari S, A1, Y, A2. Kemudian susunan yang kedua membentuk kata ayas yang terdiri dari A1, Y, A2, dan S. Kemudian susunan yang ketiga membentuk kata Aisyah yang terdiri dari A1, Y, S, dan A2. Kemudian untuk susunan yang keempat ini membentuk kata Yaas yang terdiri dari Y, A1, A2, S. Kemudian untuk susunan yang kelima ini terdiri dari S, Y, A1, A2. Susunan yang keenam terdiri dari A1, A2, YS. Ini, ya, susunannya. Kemudian susunan yang ketujuh terdiri dari A1, S, A2, Y. Kemudian susunan yang ke-8 terdiri dari Y, A1, S, A2.
Kemudian untuk susunan yang ke-9 terdiri dari S, A1, A2, dan Y. Kemudian untuk susunan yang ke-10 terdiri dari A1, S, Y, A2. Untuk susunan yang ke-11 terdiri dari A1, A2, S, Y. Dan susunan yang ke-12 terdiri dari Y, S, A1, dan A2. Nah, kenapa hanya 12 susunan ini saja? Tidak 24 susunan, ya. Nah, dalam hal ini ya. Nah, ingat bahwa 1 sama dengan A2. Nah, berarti ini sama saja ya. Ketika susunan yang pertama tadi membentuk kata saya yang terdiri dari S, A1, Y, A2. Nah, ini sama saja ketika susunannya S, A2, Y, A1 ya. Meskipun A1 di sini berada di sebelah kiri Y dan A2 berada di sebelah kanan Y. Kemudian untuk susunan yang satunya lagi, yang ini A2-nya berada di sebelah kiri huruf Y dan A1-nya berada di sebelah kanan huruf Y. Namun ini adalah satu susunan ya. Jadi satu susunan yang sama. Karena A1 sama dengan A2 sama dengan A, seperti itu. Begitupun dengan susunan yang kedua ya, susunan yang terbentuk yang membentuk kata ayas. Nah, yang terdiri dari A1, Y, A2, S. Nah, ini sama saja dengan kata ayas ya, membentuk kata ayas yang terdiri dari A2 ya. A2 di sini berada di sebelah kiri Y, kemudian A1-nya berada di sebelah kanan Y, kemudian huruf S. Ini sama saja ya, satu susunan dihitungnya. Kemudian untuk susunan yang ketiga yang membentuk kata asai ya, yang terdiri dari A1, S, A2, Y. Nah, ini sama saja dengan susunan yang membentuk kata asai ini A2 ya, A2-nya berada di sebelah kiri S, kemudian A1-nya berada di sebelah kanan S, kemudian huruf Y. Nah, ini sama saja. Jadi ingat sekali lagi A1 sama dengan A2 sama dengan A. Nah, sehingga banyaknya susunan yang terbentuk dari kata saya ini ada 12 susunan. Begitupun dengan 9 susunan lainnya ya yang terbentuk. Nah, ini sama saja dihitungnya satu susunan ya, satu susunan dari masing-masing kata yang terbentuk seperti itu, atau dari masing-masing susunan yang terbentuk. Kemudian kita lanjutkan dan untuk memahami permutasi siklis atau permutasi melingkar. Di sini disajikan suatu kasus juga. Untuk kasus yang pertama maksudnya, misalnya kita mempunyai dua unsur atau dua huruf, yaitu huruf A dan B. Hitung banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk. Nah, jika kita ingat ya, untuk permutasi ya pada pembahasan sebelumnya, untuk permutasi yang mendatar ya, posisinya berjajar ya, maka untuk mengetahui banyaknya susunan yang terbentuk adalah n faktorialnya. Nah, kalau ada dua unsur ya disusun secara mendatar, berarti banyaknya susunan yang terbentuk itu ada 2 faktorial sama dengan 2, berarti ada 2 susunan. Nah, namun pada kasus ini berbeda. Nah, huruf A dan huruf B ini akan disusun ya secara melingkar. Jadi posisinya ini secara melingkar.
maka nanti banyaknya susunan yang terbentuk adalah, nah ini untuk rincian dari permutasi secara mendatar ya, yang susunan dari unsur-unsur yang disusun secara mendatar. Nah, A, B, kemudian B, dan A. Nah, sekarang bagaimana dengan permutasi melingkar? Nah, untuk penyusunannya yaitu kita harus menentukan dulu satu unsur ya, satu unsur dari dua unsur ini sebagai patokan. Nah, sebagai patokan sehingga nanti susunan yang terbentuknya adalah A kemudian B. Nah, ini sama saja posisinya ketika kita tulis seperti ini, B dulu kemudian A. Karena kalau dilihat dari atau secara arah jarum jam, ini sama saja ya posisi ini. Nah, A, B, kemudian kalau kita lihat dari bawah ya, searah jarum jam, A kemudian B. Jadi ini adalah satu susunan yang sama. Nah, sehingga untuk secara siklisnya ya, secara rumusnya, formula untuk memperoleh banyaknya permutasi melingkar dari dua unsur ini adalah N dikurangi 1 faktorial sama dengan 2 dikurangi 1 ya. Kenapa dikurangi 1? Karena tadi satu unsur dijadikan patokan ya, atau dianggap diam. Nah, baru unsur yang lain yang disusun. Sehingga di sini sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Nah, atau kita dapat memperolehnya atau dapat menulisnya 2 faktorial dibagi 2 sama dengan 1. Artinya ya, setiap dua susunan pada permutasi mendatar, nah yang kita peroleh tadi ini sama dengan satu susunan pada permutasi siklis. Sehingga ini 2 faktorial dibagi dengan 2, berarti sama dengan satu susunan saja yang terbentuk seperti itu. Baik, untuk kasus selanjutnya masih pada permutasi siklis atau permutasi melingkar. Nah, pada kasus yang ini kita akan menghitung banyaknya permutasi melingkar yang dapat dibentuk dari 3 huruf atau 3 unsur. Nah, kalau kita cari ya permutasi secara mendatarnya dari 3 unsur ini, berarti kita tinggal mencarinya dengan n faktorialnya. Karena di sini ada 3 unsur, berarti 3 faktorialnya itu ada 6. Nah, kalau kita rinci seperti ini, susunan yang pertama membentuk ABC, kemudian BCA, CAB, ACB, BAC, CBA. Ini ya, ada 6 susunan yang terbentuk. Kalau kita susun atau cari permutasinya secara mendatar. Nah, namun di sini karena kita ingin mengetahui banyaknya permutasi melingkar. Nah, dari 3 huruf ini atau 3 unsur ini, nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, seperti biasa kita harus menentukan dulu satu unsur sebagai patokan. Baru unsur yang lain dapat disusun ya. Atau kita bisa katakan satu unsur ini kita anggap diam. Nah, unsur A ya misalnya kita jadikan patokan. Nah, kemudian dua unsur yang lain kita susun. Nah, sehingga di sini susunannya A, B, C. Nah, seperti itu. Kemudian unsur A ini ya yang dijadikan patokan ini juga dapat kita cari susunan yang lainnya, yaitu yang membentuk susunan ini ya, A, C, B. Nah, jadi kalau secara siklis ya, dari 3 huruf ini, ya, banyaknya permutasi melingkar itu hanya ada 2 susunan. Nah, seperti ini ya. Karena satu unsur dijadikan patokan atau dianggap diam, maka dari 3 unsur ini dikurangi 1.
kemudian difaktorialkan. Berarti sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Jadi ada 2 susunan saja. ABC kemudian ACB. Seperti itu. Atau ya kalau kita menuliskannya berdasarkan tadi ya penjelasan dari permutasi mendatar ya, kaitannya dengan permutasi mendatar pada posisi yang mendatar maksudnya. Nah, setiap 3 susunan ya, setiap 3 susunan yang ini ABC, BCA, CAB ini sama saja dengan satu susunan pada permutasi siklis. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Setiap 3 susunan pada permutasi mendatar ya, ACB, BAC, CBA ini sama saja dengan satu susunan pada permutasi siklis. Jadi nanti kalau pada permutasi siklis itu ya, kita lihat secara arah jarum jam. Ya, secara arah jarum jam. Maka posisi ABC ya, ABC, kemudian BCA, BCA, kemudian CAB ini sama saja, satu susunan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kasus yang ketiga masih pada permutasi siklis atau permutasi melingkar. Misalnya kita mempunyai 4 huruf. Nah, untuk yang sekarang ini 4 huruf atau 4 unsur yaitu A, B, C, dan D. Nah, kemudian kita akan menghitung banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk. Nah, nyatakan kita sudah tahu ya berdasarkan kasus-kasus yang sebelumnya. Ini hanya ada penambahan unsur saja ya. Untuk yang sebelumnya kan berapa banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk dari 2 unsur, kemudian 3 unsur. Nah, untuk yang sekarang 4 unsur. Berarti nah secara siklis ya, 1 unsur kita jadikan patokan sehingga dari 4 unsur ini 4 dikurangi 1 difaktorialkan. Berarti kita peroleh 3 faktorial sama dengan 6. Atau kita dapat menuliskannya dengan 4 faktorial dibagi 4 sama dengan 6. Artinya setiap 4 susunan ya pada permutasi mendatar ya, kalau kita susun secara atau kita cari dengan permutasi secara mendatar ya, kalau huruf A, B, C, D ini kita susun secara mendatar, maka setiap 4 susunan yang terbentuk ini sama dengan satu susunan pada permutasi siklis. Seperti itu. Baik anak-anakku, untuk materi pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan dapat dipahami dan anak-anakku tidak puas dengan pembahasan yang Bapak sampaikan. Jadi silahkan baca-baca lagi dari berbagai referensi untuk lebih memberikan pemahaman kepada kita ya mengenai materi permutasi ini, khususnya pada permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis atau permutasi melingkar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memahami materi ini lebih lanjut dan nanti kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang mengenai kombinasi. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita bacakan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.